Adinda moderator, serta Adinda semua, serta teman-teman organisasi Salam Pramuka dan Pramuka, karena saya juga Pramuka, KMPI, saya juga KMPI, Pemuda Pancasila, teman-teman dari OKP yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, serta beberapa orang tua yang bersama dengan kita, alhamdulillah. Tapi karena ini bukan pesta, maka tidak mengapa. Kalau pesta, harus mengapa. Tapi kalau ini kita suruh orang berpikir, maka berpikir itu kita membutuhkan orang yang tidak banyak. Dan itu diskusi itu adalah hiburan bagi orang-orang yang berpikir. Karena itu teruslah berdiskusi supaya kita terus berdiskusi. Izinkan saya akan menggunakan buah panggung. Sedikit saya pakai panggung ini, nanti sedikit lagi saya akan turun dan akan berputar bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Saya lahir di Dore, di satu negeri bernama Mareku. Negeri itu saya kabarkan kemana-mana sebagai kebanggaan, karena di negeri itu adalah tempat di mana Sebastian Elcano membawa pasukan Portugis mendaratkan 2 kapal dari 5 kapal yang 3-nya telah ditenggelamkan di Filipina, dan sisa 2 atau 1 yaitu Victoria dan Trinidad yang mendarat di situ. Di tanggal yang sama, 500 tahun kemudian saya lahir di tempat itu. Nah, saya sengaja menyampaikan ini karena saya tidak sengaja membacanya. Oke, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, supaya nanti tidak terlalu panjang lebar, langsung kepada fokus ke sering poin. Izinkan saya nanti akan menyampaikan ceramah ini dalam 3 bahasa, seperti juga tadi di sekolah. Bahasa yang pertama adalah bahasa Indonesia, kedua bahasa Arab, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat bahasa Prancis. Sudah 4 ya. Dan saya mulai dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa Arab itu sampai di situ saja. Lah, ana adrus wal lughatu arabiyyah fil mahad. Ubaidillah. Vous savez, nous venons de faire comprendre très bien. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé arabe? Bahasa Prancis, saya pakai sambaran saya. Kan kamu coba mengerti juga, saya bilang. Nur, kamu itu pimpin kami sholat pasai bagus sekali ya. Tapi kenapa kamu tidak bisa bahasa Arab? Itu pertanyaan dari teman saya namanya Ahmad, orang Aljazair. Kan sebenarnya kalau dia jujur kan pertanyaannya harus begini. Nur, kamu itu pimpin kami sholat. Kamu tahu nggak arti apa yang kamu bilang-bilang itu? Kan begitu kasarnya. Kan itu saya pulang lalu saya belajar bahasa Arab. Oke teman-teman sekalian, nanti kemudian akan saya jelaskan cerita dan presentasi ini dalam semua apa yang saya baca dan semua yang saya jalani. Ya, saya diskusi dengan Dinda Rahmat tentang apa yang ada di depan ini. Beliau cerita kepada saya bahwa di sini saya melihat ada pulau yang mirip sekali dengan kapal. Teman-teman akan melihat biasa-biasa saja, tetapi saya yang baru melihat itu sesuatu yang luar biasa. Kalau itu dianalogkan, makanya kalau ibu-ibu atau kita yang punya anak ini, yang anaknya hidup bersama-sama dengan kita dalam waktu yang lama, kita juga akan melihat biasa-biasa saja. Tapi nanti ketika neneknya yang tidak pernah melihat dia selama 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, dia datang, nenek itu akan mengatakan, sudah besar sekali cucu saya. Dan orang tuanya akan tidak melihat itu. Sama dengan teman-teman semua, karena tiap hari melihat itu menganggap biasa-biasa saja. Saya yang baru melihatnya itu melihatnya luar biasa. Beliau Rahmat juga menceritakan kepada saya, 50 km dari sini ada pasir yang kalau kita injak itu langsung bunyi seperti anjing menggonggong. Wow, itu luar biasa. Saya pergi ke Australia, sampai di Melbourne, istri saya pergi ke Sydney. Bukan Sydney, kalau Sydney di pantai barat di Palu ya. Sydney. Sampai di Sydney dia bawa ke satu tempat. Tempatnya itu namanya Gunung Biru. Di Gunung Biru itu
Sampai di sana itu orang menunjukkan 3 buah gunung. Yang gunung itu dikisahkan bahwa dulu itu ada 3 gadis cantik anaknya raja. Kemudian ada satu raja yang di sebelahnya yang sangat zalim, mau menganeksasi raja itu, kawasan itu, lalu ingin mengkawinkan 3 gadis itu. Lalu supaya gadis itu mereka tidak mau dan mereka menolak, maka dicari jalannya. Maka ditemukanlah Tabib maksud saya, yang paling hebat di situ, kemudian menyihir 3 gadis itu, kemudian menjadi 3 gunung. Dan itulah yang dijual oleh Australia ke seluruh dunia, dan itulah yang membuat orang datang ke sana untuk mengunjungi Gunung Biru ini. Adik-adik dan teman-teman sekalian, cerita bohong ini telah membuat Australia mendapatkan uang banyak sekali. Yang cerita tadi Rahmat itu bukan bohong. Ada yang kita injak benar, angin menggonggong. Yang juga beliau ceritakan bahwa di sini ada sapi liar. Yang kalau kita pergi ke sana, yang penting siapa yang kuat lari lebih kuat dari sapi, dia bisa dapat sapi. Ini kan cerita yang sangat unik. So, kepada kemasan yang bernama perbedaan itu, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa suatu tempat itu dia maju oleh 2 hal. Yang pertama, to be the number one, menjadi nomor 1, atau to be the only one, atau menjadi hanya satu-satunya. Kalau di pantai sini semua orang jual pisang goreng, maka supaya pisang goreng kita laku, maka pisang goreng kita harus menjadi nomor 1. Dicampur apa? Walah-walah. Barangkali dikasih oli sedikit. Allah. Yang penting kita menjadi pisang goreng nomor 1. Tetapi kalau semua orang menjual pisang goreng dan hanya kita sendiri yang menjual subur, amo goreng, atau orang Ternate, maka semua orang akan yang mencari amo itu akan datang kepada kita. So, to be the number one or to be the only one. Itu poin yang kedua atau sudah ketiga. Pokoknya sembarang. Keempat, ya? Negeri kita ini adalah negeri yang ditakdirkan oleh Allah dengan perbedaan yang sangat luar biasa. Karena menghargai kepada perbedaan ini, saya bilang kepada istri saya, my wife, I love you because we are different. Istriku, saya mencintaimu karena kita berbeda. Hah? Jadi cinta yang dibacakan dalam puisi tadi itu lahir oleh karena perbedaan. Kalau sama tidak ada cinta dan berbahaya cinta itu. Cinta yang sama itu sangat berbahaya. Oke, yang kedua. Nanti urutannya ini nanti bolak-balik ya. Tadi sudah keempat, turun ulang yang kedua. Tahun 1997 menjelang saya pulang, ada 2 wartawan senior Prancis mewawancarai kita punya duta besar, disiarkan di seluruh Prancis. Saya menontonnya secara langsung, saya bukan dengar cerita. Kemudian duta besar kita itu diserang, bilangnya begini, Mission Ambassador, supaya adik-adik percaya, teman-teman semua percaya, saya menyebutkannya pakai bahasa asli, ya. Dengan mati sudah dipercaya tidak percaya, kalau dia tidak mengerti juga saya maksudkan ini, tapi nanti saya terjemahkannya. Mission Ambassador, Le Papua, itu dia Papua, totalement différent avec vous. Pourquoi pouvez Papua devenir les nations de Indonesia? Dia bilang Papua itu berbeda sama sekali dengan kamu. Kenapa kamu bikin Papua itu menjadi Indonesia? Itu pertanyaan 2 wartawan senior Prancis menyerang duta besar kita. Duta besar yang cerdas itu, dia terakhir menjadi duta besar di Timur Timur sebelum Timur Timur lepas. Namanya Pak Wiono. Dia bilang begini, kalau Anda ingin melihat si vous savez voir le totalement différent Indonesia, nous sommes tous différents. Kalau kamu ingin mengetahui perbedaan
Indonesia, kami semua berbeda. Kamu pergi ke Jawa, kamu lihat ada juga orang hitam, ada juga orang putih, tapi rambutnya mereka lurus. Kamu pergi ke Manado, kamu melihat orang putih-putih semua seperti orang Cina, seperti orang Jepang. Tapi itu Indonesia. Kamu pergi ke Maluku, kamu akan melihat orang sedikit putih sedikit hitam, seperti Nusa Haji. Saya pasek, setengah saya itu Manado, karena nenek saya, nenek lapisan ke atas itu kan mengejar ikan roa itu. Sampai akhirnya tiba di Manado, menikah dengan orang Manado. Nenek saya yang atas itu namanya Nancy. Karena itu waktu sekolah di Prancis saya cari satu provinsi bernama Nancy, dan saya mau masuk satu universitas bernama Nancy. Sayang laboratorium waktu itu tidak mengerjakan proyek yang saya sedang geluti, maka akhirnya saya pindah tempat. Kalau tidak, karena saya menyusuri sejarahnya yang tadi diceritakan oleh Pak Sek tentang sejarah itu. Karena itu setengah saya Manado. Karena itu tidak hitam-hitam amat seperti orang Maluku yang total itu. Karena itu saya setengah ini hitam, setengahnya putih. Lalu bisa Pak Kuya, oh Indonesia. Tapi kita semua adalah Indonesia. Karena itu saya bilang di SMA tadi, tidak perlu kamu suku apa, tidak perlu kamu dari mana, tidak perlu kamu warna kulit apa, tidak perlu seperti apa kamu. Tapi kalau kamu melangkah, kamu akan sampai. Sekarang giliran saya untuk turun, seperti janji saya. Kalau tidak, maka janji saya tidak saya penuhi. Jadi pada datang ke sini ini memenuhi janji saya, janji kepada ketua dan kepada ketua yang sekarang jadi moderator. Waktu acara, ya, terima kasih yang coba-coba tepuk tangan. Waktu acara di Palu, I promise them one day I will arrive in here. Tapi tiba-tiba mereka WA saya, Pak Sen. Jangan panggil saya ayah anda lagi ya. Itu membuat saya terlalu cepat tua. Ayah anda, itu waktunya, katanya. Kami punya acara akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 25. Bagaimana? Itu saya stres berat. Saya tidak kasih tahu Maikua. Nanti sudah ada tiket baru saya kasih tahu. Karena pasti Maikua melarangnya. Untuk pertama COVID, untuk kedua daerah yang cukup jauh, dia belum sentuh. Saya dengan istri saya mengelilingi Sulawesi Tengah, membuat perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah ini, sampai Banggai Laut, Banggai Pulau, kemudian Donggala, sampai Provinsi Sulawesi Tengah, untuk MPDMD sampai KLHS, lingkungan hidup dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi dunia akhirat. Ya? Tapi ini dia belum pernah ke sini, karena itu sangat mengkhawatirkan. Sehingga kalau kalian adik-adik pergi ke hotel untuk buka kompor saya, kalian akan lihat setengah kompor itu isinya pelampung. Sehingga tadi malam waktu ombaknya sangat keras sekali itu saya menatap ke dinding-dinding, saya lihat hanya satu pelampung yang tergantung. Dan itu saya tulis artikelnya. Padahal kami berdua, saya dengan Egy, satu kamar itu 2 orang, pelampungnya hanya 1. Lalu saya bilang alhamdulillah dalam kompor ada cadangannya. Oke? Ya karena itu setiap orang harus ikhtiar. Ya. Oke. Soekarno ketika menetapkan bangsa ini menjadi Indonesia, itu menyebutkan ini, anak-anak mahasiswa atau kalau ada pegang pulpen catat ya, karena yang saya paling takut itu adalah audiens yang tidak mencatat tapi melotot. Mencatat, usahakan mencatat. Nanti kali lain adik-adik kalau di Palu nanti saya ajarin cara menulis. Karena sampai hari ini saya telah menulis kurang lebih hampir 300 artikel dengan judul macam-macam. Tadi malam saya tiba di sini, saya tulis artikel berjudul, sudah kirim juga sama di grup Pak saya, judulnya Le Premier Voyage, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The First Traveling, diterjemahkan kepada bahasa Arab, tolong yang bisa bahasa Arab, Al-Wahid Rihlat, atau kalau tidak Le Grand Voyage, atau Rihatan Syahidah, bahasa Arabnya, ya? Nanti dicari bahasa tadi aku silakan. Ya? Saya tulis, setengahnya tulis di pesawat, setengahnya tulis di kapal. Karena itu saya tulis bersambung. Karena apa semua yang dicerita oleh Pak Sek tadi,
akan saya uraikan lagi dalam tulisan sambungannya tentang tali abad. Mudah-mudahan tadi saya cerita dengan moderator, kabarnya ada pembaca, itu kawan saya. Nanti bisa saling sharing, itu profesor ya. Oke. Saya prof juga dipanggil, tapi provokator. Provokator untuk kebaikannya. Sekarang ini di universitas itu ada profesor namanya Profesor Penuh, ada associate profesor, dan saya di level itu associate profesor. Jadi masih satu langkah lagi karena butuh waktu dan sebagainya. Nah, Soekarno bilang begini, Le Désir de Vivre Ensemble. Ya, yang saya tulis kan? Le Désir de Vivre Ensemble. Alhamdulillah, beliau sudah tulis. Keinginan untuk hidup bersama datang dari bahasa yang lain, dari bahasa Prancisnya. Itu bunyinya la raison, luar biasa dia mesti dia tulis semua. La raison d'être d'une maison. Ulangi. Alasan-alasan berdiri sebuah bangsa. Dan salah satu alasan berdiri sebuah bangsa itu adalah kita yang berbeda-beda ini dan kemudian tegak dan kemudian diakui oleh berbagai bangsa yang lain. Sehingga saya cocok sekali dengan ceramahnya Pak Sek tadi bahwa sejarah tidak bisa diingkari. Andai kata dunia ini mengikuti sejarah itu dengan benar, Malaysia itu punya Indonesia. Tapi mereka memotong sebagian sejarahnya. Karena itu, maka mereka pakai sejarah bahwa sejarah berbasis kepada penjajahan. Karena Malaysia itu tidak dijajah oleh Belanda, tapi dijajah oleh Inggris, maka namanya Commonwealth Nation. Hanya negara yang dijajah oleh Belanda yang masuk ke Indonesia. Begitu aturannya yang dibuat oleh PBB. Maka saya menentang waktu itu di Prancis, saya bilang bahwa kalau begitu dasarnya, maka sejarah kami lebih agung. Karena negara Indonesia hari ini itu dulu adalah negara kerajaan-kerajaan. Itulah sebab kalau Anda memisahkan Papua dari Indonesia, itu naif karena Papua itu bagian dari Kesultanan Tidore dan Ternate. Gitu kira-kira. Hingga saya merenung luar biasa ya. Kita naik pesawat, saya naik pesawat dari Palu sampai ke Luwu, setelah itu naik kapal kota Ternate sampai ke sini. Perasaan tersiksa itu juga luar biasa. Tapi bagaimana dengan nenek moyang kita yang dulu pakai kora-kora, yang mendayung, hebat luar biasa itu kan. Karena itu teman saya yang dari wali kota Makassar, sudah diganti kurang kali, Bapak Manto itu. Dia bilang di dunia ini, di Indonesia ini hanya ada dua makhluk yang bisa hidup. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua orang sakti. Saya bilang orang sakti itu kita. Jangan yang pertama. Karena itu kita semua harus jadi sakti. Sakti itu harus mulai dari diri ya, supaya nanti saya tidak habiskan, supaya nanti karena ini dia bernama dialog, supaya nanti tidak terlalu panjang monolitiknya. Izinkan saya untuk menyampaikan bagian yang hampir terakhir. If you give me an apple, okay, and I give you an apple, okay, we have nothing. Kalau kamu berikan saya satu apel dan saya berikan kepada kamu satu apel, maka kita tidak menerima apa-apa. Oke? Karena apel-apel itu sudah milik kita. Oke? But if you give me one idea, okay, and I give you one idea, both of us, you and me, we have two ideas. Kalau kamu memberikan kepada saya satu ide dan saya berikan kepada kamu satu ide, berarti kita berdua sudah memiliki dua ide. Karena itu dialog hari ini dilakukan. Karena itu dialog hari ini dilakukan. Sehingga kita kaya dengan ide. Terakhir, adik-adik semua yang saya
ya kan? Kepada kebebasan. Baik, tuntas temanya ya. Tadi masa pembedaan, sekarang kebebasan. Kebebasan itu begini. We have to be freedom from stupid. Kita harus bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, dari manusia terhadap manusia, dari bangsa terhadap bangsa. Kebetulan isinya itu bahasa Prancis lagi. L'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation de nation par nation. Itu yang membuat negara-negara di dunia ini merdeka. Oke? Dan ini terakhir penaran. Terakhir penaran ini saya ingin mengutip satu buku yang ditulis oleh Jack Jagger yang berjudul The Smile, untuk mengingatkan kepada kita yang nanti akan menjadi pemimpin siapa saja, ya, karena pada prinsipnya setiap orang atau semua orang itu adalah pemimpin. Okay? You are all is the leadership, and from your leadership will be asked your responsibility. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan dari kepemimpinanmu akan diminta pertanggungjawaban. Ada satu kegiatan lari 10.000 meter yang dilakukan di Filipina, yang diikuti oleh ribuan orang. Pada waktu dia berlari itu direncanakan 6 jam dia sudah tiba di finish. Pada jam keempat, pelari-pelari yang 1000-an orang itu sudah tidak tahu ada di mana. Tahu kenapa ada di mana? Tidak tahu. Ternyata pemerintah Filipina, dijelaskan dalam buku itu, menggunakan helikopter, kemudian naik memeriksa, ternyata 1000 orang itu masih lari, tetap lari dengan posisi yang sangat rapi, masih betul-betul lari. Tapi kenapa mereka tidak tahu di mana? Karena ternyata orang yang paling depan itu pemimpin, dia belok kanan, yang harusnya belok kiri. Lalu semua orang yang di belakang itu ikut semua dia untuk belok kanan. Lalu satu orang yang terdepan salah, maka membuat semua orang di belakang itu salah. Karena itu tidak boleh Anda tidak tahu, tidak boleh yang tahu itu hanya pemimpin. Yang tahu itu harus sebanyak orang supaya saling mengingatkan. Inilah antara lain esensi dari dialog. Education is the most powerful weapon to change the world. Pendidikan itu adalah senjata yang paling dahsyat untuk merubah dunia. Ya? Dan saya kira itu diakui oleh semua nabi. Dan saya kira Nelson Mandela juga ambil dari nabi. Ya? Nabi-nabi yang sebelumnya. Semua agama ya, silahkan lihat di Bible, silahkan lihat di Al-Quran, semua mendorong pendidikan sebagai bagian yang sangat penting begitu. Karena itu banyak dari 3 pertanyaan tadi, banyak yang selesai di pendidikan sejak dini. Banyak startnya di pendidikan secara sejak dini. Di Prancis yang saya tahu, dalam setahun sekali ada satu sidang. Itu sidang anak-anak SD se-Prancis. Persis sama dengan sidang MPR kita. Jadi dia datang mewakili daerah-daerah itu. Persis itu adalah acara yang paling saya senangi untuk saya nonton. Jadi negara itu telah dengan sengaja untuk mengajari anak-anak kita tentang demokrasi sejak mereka kecil. Hal yang kedua, ketika saya meninggalkan Prancis itu keluar satu aturan di mana kalau ada mahasiswa, saya waktu itu belum sempat lihat di SMP SMA, kalau ada mahasiswa yang kedapatan nyontek, maka dia akan dikeluarkan dari universitas itu dan ditolak di seluruh universitas di Prancis. Saya tidak bayangkan kalau aturan itu ada di Indonesia. Satu kampus orang dipindahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya termasuk pelakunya. Pada zaman itu. Ya, kalau begitu ini harus start.
SMA tadi, SMK, saya cerita tentang pengalaman saya waktu ujian terakhir. Itu ujiannya, pertanyaannya begini, De Vries, tanda tanya. De Vries itu kan di bahasa Indonesia kan adalah padang rumput. Pak, judul apa namanya itu kop begitu. Setelah itu ke bawah tidak hanya satu nomor saja, padang rumput, tanda tanya. Apa yang kita mau jawab itu kalau kita pertanyaan. Sejak bertahun-tahun saya diajari dengan pertanyaan ujian. Sebutkan, jelaskan, uraikan. Tidak lain. Padang rumput, tanda tanya 2. Kertas 4 lembar, panjang-panjang. Saya mulai stres. Saya duduk kiri kanan. Sebelah kanan kiri teman saya namanya Sylvian, orang Greek dari Italia. Sebelah kanan saya gadis cantik namanya Valerie. Alhamdulillah begitu ujian selesai, semua satu kelas itu lulus kecuali saya. Dan itulah hari-hari terakhir yang saya alami dalam hidup saya. Sampai saya berdoa, ya Allah, gagal dan berhasil itu bagiku sama saja. Sampai begitu doanya. Itu yang disebutkan doa kecewa tingkat tinggi. Yang penting kau melindai kehidupanku. Sampai di situ. Akhirnya ditunjukkan jalannya. Sampai akhirnya satu kali ujian yang berikutnya, ujian tentang yang berkaitan, muncul sekali soalnya itu berkaitan dengan perubahan iklim. Saya jawab tidak pakai kata-kata lagi. Karena saya sudah yakin bahwa kalau kata-kata saya pasti salah tangkap lagi. Maka saya jawab dengan menggunakan rumus-rumus kimia. Nah, alhamdulillah itu yang meloloskan saya. Saya mau bilang, Adinda dari pers ya, terima kasih. Ada 5 orang ya, 5 pers kita ya. Ada yang dari Maluku Post? Oke, seminggu sekali saya punya tulisan di Maluku Post ya. Setiap hari Selasa bersama. Nanti kita saling mengambil gambar, mengambil nomor, supaya saya bilang siapa kamu sebenarnya. Saya pergi ke Manado, kemudian orang Manado kasih saya pisang, kemudian saya makan pisang. Tiba-tiba Victor datang kepada saya, teman saya. Anur, sudah berapa pisang Bapak makan? Saya bilang baru 2. Stop! Saya bilang kenapa stop Pak Victor? Dia bilang kalau lebih dari 2, Bapak sudah bukan orang. Saya ingin mengantar ini untuk bilang kepada kalian semua bahwa di depan kita ini tidak banyak tempat di dunia ini yang kita bicara begini berhadapan dengan laut seperti ini. Pasek kalau kita pergi ke Jawa, ini tempat yang tidak mungkin kita temukan. Bukan karena Jawa tidak punya laut, tapi semua laut di Jawa sudah dikurung. Dan ketika kita masuk di situ harus bayar. Oke? Hari ini kita bisa menatap langsung dan di dalamnya ada laut banyak sekali ikannya. Berbanyak makan ikan itu supaya kamu menjadi cerdas. Oke? Dengan begitu kita akan bangkitkan dari Pulau Taliabu ini, dari kalian Taliabu menjadi jaya. Kamu bisa. Tapi kalau kamu pikir kamu tidak bisa, kamu tidak bisa bikin apapun.